Puji Tuhan, saat malam hari ini adalah waktu yang istimewa bagi kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Dan saya percaya bahwa kita saat ini dalam keadaan baik semuanya, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini kita akan bersatu di dalam doa, menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan mendasari dengan firman Tuhan saat malam hari ini. Ya. Kita ambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Ya. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami saat ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akan ulangi ayat yang ke-15 yang bagian terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah satu ungkapan seorang Yosua, ya. Seorang pemimpin yang besar, ya. Seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga. Yosua mengambil satu keputusan, ya, untuk membawa, ya, seluruh anggota keluarganya beribadah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu takutlah kepadanya dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ini adalah satu kunci ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya. Mungkin pada suatu kali kita akan ke gereja untuk jam doa, atau mungkin seperti saat ini kita melakukan di rumah masing-masing. Kita melakukan jam doa bersama. Semuanya sama tujuannya, yaitu untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan semuanya dengan tulus dan ikhlas. Jadi ketika kita berdoa itu tidak memungkiri bahwa itu mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Semuanya membutuhkan yang namanya pengorbanan. Kita mengorbankan waktu, itu jelas. Kita mengorbankan tenaga, jelas. Ya. Kita mengorbankan banyak hal yang harus kita korbankan, hobi kita dan lain sebagainya untuk datang kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan setia. Ya, seperti yang dilakukan oleh Yosua dan anggota keluarganya. Mereka adalah contoh teladan motivasi yang baik bagi kita. Ya. Jadi ketika kita berdoa itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin secara jasmani atau secara yang kelihatan ini kita mengeluarkan sesuatu, ya, mengeluarkan energi, mengeluarkan tenaga. Tetapi ketika kita mau melakukan doa itu dengan tulus, ikhlas, itu sebetulnya ada sesuatu power, ada satu kekuatan, ada satu spirit yang masuk di dalam tubuh kita. Jadi memang secara jasmani, secara yang kelihatan kita itu rugi mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, ya, mengorbankan semuanya.
Tetapi kalau kita mau menyadari ketika kita melakukan semuanya dengan tulus, ikhlas, dan setia, ada sesuatu yang Tuhan berikan atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya. Mari kita lakukan dengan tulus, ikhlas, dan dengan kesetiaan. Kita akan melakukan semuanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan kesetiaan. Yosua adalah seorang kepala keluarga yang luar biasa. Dia membuat satu keputusan untuk anggota keluarganya bahwa kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan keputusan ini juga harus diambil oleh kepala-kepala keluarga, para PBI ya. Jadi sebetulnya renungan ini kalau kita bahas di PBI ini sangat luar biasa sekali besarnya ya, berkatnya yang luar biasa karena menyangkut peran seorang kepala keluarga di dalam pertumbuhan rohani keluarganya. Anak dan istriku mau tak bawa kemana ya. Jadi ayat ini sungguh luar biasa, tetapi ya Yosua dan seisi rumahnya kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah keputusan yang besar. Seorang kepala keluarga harus membuat keputusan yang besar. Bagaimana dia harus membawa anggota keluarganya ini kepada Tuhan. Dan meskipun mungkin di zaman-zaman saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memulai atau mengajak ya anggota keluarga untuk datang kepada Tuhan, untuk melakukan mesbah keluarga, untuk melakukan doa keluarga, itu tidak harus bapak-bapak, memang tidak harus kepala keluarga. Ibu pun juga punya tanggung jawab untuk memotivasi anggota keluarganya. Bahkan anak-anak pun juga punya hak ya untuk mengingatkan kita semuanya anggota keluarga bahwa saat ini waktunya keluarga kita untuk berkumpul, waktunya keluarga kita untuk bersatu di dalam doa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari saat malam hari ini dari keluarga kita masing-masing. Mungkin saat ini kita sedang ada agenda tapi kita mau tinggalkan. Kita mau memulai untuk mesbah keluarga kita masing-masing melalui jam doa pada saat malam hari ini. Kita ingatkan suami kita ingatkan istri kita ingatkan anak-anak kita untuk bersama-sama bersekutu. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena ada waktunya nanti kita tidak bisa berkumpul dengan anggota keluarga. Ketika mungkin anak-anak sudah mulai besar, mereka bekerja, mereka berumah tangga, maka kita untuk memulai mesbah keluarga sangat sulit. Oleh sebab itu, saya mendorong kita semua mulai sekarang, waktunya kita akan membangun doa bersama keluarga kita. Membangun doa bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Waktu dan kesempatan yang saat ini Tuhan berikan, kita manfaatkan untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Anak-anak secara dini akan terlatih untuk terbiasa berdoa kepada Tuhan. Dan melalui doa keluarga, mereka akan dibekali dengan rohani yang kuat. Ketika mereka nanti akan menyongsong masa depan mereka, hari-hari mereka yang begitu berat dan tantangan zaman yang begitu besar. Melalui keluarga kita akan bangun doa bersama dengan anggota keluarga kita. Yosua memberikan teladan kepada kita bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari saat malam hari ini kita akan bersatu di dalam doa di tempat kita masing-masing. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.